Menteng, ketemu lagi kita di Big Man, Bincang Puskesmas Menteng. Ketemu lagi sama aku Maharani, dan untuk episode Big Man hari ini kita ada episode spesial, yaitu untuk merayakan Hari Lanjut Usia Nasional 2025 dengan tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Nah, untuk episode kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu adalah langsung nih pemegang program lansia di Puskesmas Menteng, yaitu Dr. Fatin Aldila. Halo dok. Halo Mbak Maharani. Sehat dok hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oke, nah hari ini kita mau bincang-bincang terkait halun ya dok ya. Oke, nah langsung aja nih dok. Untuk tema halun tahun ini kan tadi udah ya, Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Nah, dari temanya ini itu apa sih dok maknanya sebenarnya? Oke, tema kali ini mengingatkan kita bahwa lansia itu tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga harus sehat secara mental. Ya, jadi lansia itu juga harus ada dia merasa aman, merasa dihargai, dan juga tetap punya tempat di masyarakat. Ya. Nah, kalau lansianya sejahtera, maka anak-anak serta cucu-cucunya juga akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih. Ya, sehingga masyarakat nanti akan menjadi lebih bahagia. Tapi kalau di masyarakat kita lebih seringnya taunya kalau misalkan lansia itu kelompok pasif gitu ya dok ya. Jadi tidak produktif, tidak bisa aktif gitu. Padahal memang di Menteng sendiri tuh banyak ternyata ya kelompok-kelompok lansia. Nah, menurut dokter nih gimana nih tanggapannya tentang masyarakat yang mendefinisikan lansia itu sebagai kelompok pasif? Lansia yang pasif itu merupakan pandangan yang harus kita rubah, karena di lapangan saya banyak menemukan masih banyak lansia yang bisa berkegiatan, yang bisa belajar, bahkan bisa menginspirasi masyarakat sekitar. Nah, di lapangan juga saya masih banyak melihat lansia yang semangat untuk ikut posyandu, untuk ikut senam, bahkan berkebun atau berdagang kecil-kecilan. Nah, tugas kita di sini adalah untuk memberikan ruang dan dukungan agar semangat mereka tidak padam. Nah, tadi kan dokter Fatin ini sebagai PJ program lansia kan. Nah, udah banyak nih dok pasti kegiatan-kegiatan yang diberikan ke lansia kita di Menteng. Nah, yang paling berdampak nih apa dok? Kegiatan-kegiatan apa nih? Untuk di Puskesmas Menteng, kami ini mengutamakan pendekatan secara holistik ya. Ada kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin, kegiatan senam, kegiatan edukasi, dan juga ada kegiatan sosial lainnya seperti ada pengajian, ada kelompok diskusi, bahkan ada kegiatan arisan di Puskesmas Menteng ini. Ya, dan yang paling terasa itu biasanya dari dampak sosialnya itu kegiatan arisan, ya, kegiatan arisan di Puskesmas Menteng. Jadi para lansia ini merasa punya komunitas, ya, jadi mereka semangat dan juga aktif dia setiap bulannya. Oke, nah ada tantangan tersendiri nggak dok untuk pelaksanaan program itu tadi? Tantangan yang paling sering ialah kurangnya keterlibatan dari keluarga, dan juga stigma dari keluarga bahwa kalau lansia udah cukup di rumah aja. Padahal kan lansia itu nggak cukup di rumah aja, mereka juga butuh aktivitas, butuh teman bicara, butuh ada perasaan dihargai. Nah, selain itu ada juga kendala dari akses. Nah, biasanya lansia-lansia yang sudah harus di tempat tidur ya, dia jadi ada keterbatasan dari mobilitas. Oh gitu dong. Nah, jadi keluarga nih bisa melakukan apa nih dok untuk merawat lansia yang ada di rumah? Keluarga itu punya peran penting ya. Pertama, keluarga itu dia bisa merawat dengan penuh kasih, terus berikan waktu untuk kehadiran atau hanya mendengarkan cerita, dan juga bisa melibatkan lansia ini dalam keputusan-keputusan yang ada di rumah ya. Oke, berarti memang dibutuhkannya komunikasi ya dok, dan kehangatan gitu. Nah, untuk lingkup secara umum nih dok, atau masyarakat umum, apa yang bisa dilakukan dok? Oke,
Kalau untuk di masyarakat umum, kita juga bisa melakukan hal-hal yang sederhana, misalnya menyapa lansia, mendengarkan cerita lansia, mengajak berbicara, atau melibatkan dalam kegiatan di lingkungan. Boleh kayak gotong royong, itu boleh dilibatkan. Iya. Malah lansianya malah senang ya gitu kalau misalkan terlibat di masyarakat. Oke. Nah, karena sekarang semuanya sistemnya digital kan ya dok ya. Nah, bisa nggak kita memanfaatkan digital untuk merawat lansia kita nih dok? Bisa. Jadi ada layanan telekonsultasi, terus ada grup edukasi, terus juga ada pelatihan sederhana untuk lansia dalam bidang teknologi. Ya. Berarti program-program itu ya yang sudah kita jalankan untuk Iya, program lansia di betul. Oke. Nah terakhirnya dok, apa pesan dok Fatin nih untuk keluarga dan yang di rumahnya ada lansia nih dok? Pesan saya untuk keluarga yang sedang mendampingi lansia, cintai mereka dengan kasih, rawat mereka dengan sabar, berikan waktu untuk mereka, dengarkan cerita mereka walau hanya sebentar. Karena kesejahteraan lansia itu bukan hanya soal materi, tapi soal rasa dihargai, soal rasa disayangi, dan juga soal rasa untuk didengarkan. Terima kasih Dokter Fatin sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kita. Jadi semoga obrolan kita tadi bisa menambah insight baru ya, khususnya untuk keluarga-keluarga yang mendampingi lansia atau lansianya ada nih di rumah gitu ya. Terima kasih banyak Dokter Fatin sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan ngobrol-ngobrol bareng. Semoga setelah nonton podcast kita ya, gitu, keluarga yang di rumah bisa lebih peduli dan tergerak hatinya untuk merawat lansia kita. Ayo wujudkan lansia terawat, Indonesia bermartabat. Sampai ketemu lagi.